Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan membahas tentang Group Decision Making. Perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vinkania Agniris Kirana, ada Tiara Nurnadia, ada Vivi Astika, ada Feni Zulfiana, dan Utari Yulianti. Selamat menyaksikan! The Corpsman. Kamu adalah Kapten Jones, pemimpin peleton marinir yang sedang beroperasi mencari dan membersihkan pemberontak. Strategi yang akan digunakan yakni memojokkan pemberontak, menggiringnya ke sebuah pulau dekat pantai. Jika melakukan hal ini, moral musuh akan berkurang dan terjadi pertarungan sengit. Perang pecah, sangat intens. Kamu telah kehilangan seluruh pasukan perwira medis, banyak prajurit maupun warga sipil yang terluka. Hanya satu perwira medis yang selamat, Smith. Baku tembak terjadi setelah kamu dan prajuritmu mendatangi markas pemberontak. Kamu menemukan banyak mayat dan keadaan sangat mengerikan. Terdapat seorang anak kecil yang masih hidup, meminta tolong. Kamu bertanya kepada Smith, apakah si anak dapat tertolong? Smith menjawab, sulit. Keadaannya sangat parah. Jika kamu memutuskan untuk mengevakuasi si anak, Smith harus membersamai si anak dalam waktu yang lumayan lama. Kamu pun tidak mempunyai satu-satunya aset medis sampai Smith kembali. Kamu dapat menyelamatkan si anak, namun bagaimana dengan prajuritmu? Siapa yang akan menolong prajuritmu? Dalam keadaan perang yang semakin sengit, apa yang akan kamu lakukan? Dalam hal ini, kelompok kami memilih untuk menyelamatkan si anak. Terdapat dua alasan utama mengapa kami memilih hal tersebut. Yang pertama adalah urgensi. Dibandingkan dengan kondisi prajurit, keadaan si anak lebih mendesak. Selain itu, belum terdapat prajurit yang membutuhkan pertolongan medis. Kami akan berfokus menyelesaikan masalah di depan mata dibandingkan memprioritaskan masalah yang belum terjadi. Hal ini sesuai dengan janji komandan, yakni membantu mengevakuasi mereka yang keadaannya sudah sangat parah. Alasan kedua yakni kode etik. Membantu si anak merupakan sikap yang sesuai dengan kode etik, yakni memprioritaskan warga sipil. Tidak menjaga aset bukan berarti ignoran terhadap keselamatan prajurit. Kapten Jones dan prajuritnya adalah perwira perang. Tugas dari perwira perang yakni melindungi warga tak berdaya. Prioritas utama adalah melindungi daerah kekuasaan, melindungi warga sipil, pelaku perang yang sudah terluka, dan mewujudkan perdamaian. Sementara, belum terdapat prajurit yang membutuhkan pertolongan medis, sehingga prioritas utama adalah mengevakuasi warga sipil. Dalam hal ini memerintahkan Smith untuk mengevakuasi si anak yang keadaannya sudah sangat parah. Dalam rangka mengisi kekosongan Smith, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kapten Jones. Yang pertama, meminta Smith memberikan beberapa pek obat untuk pertolongan pertama prajurit yang terluka. Yang kedua, memberikan Smith peluru atau senjata sebagai pertahanan diri untuk membantu mengevakuasi si anak. Yang ketiga, memberi informasi kepada prajurit bahwa tidak ada perwira medis yang bertugas untuk beberapa waktu ke depan. Yang keempat, memberi kabar tim evakuasi untuk selalu siap, waspada, menyiapkan senjata yang cukup jika sewaktu-waktu dipanggil. Meminta beberapa tim evakuasi untuk menuju lokasi kapten dan bersembunyi untuk berjaga-jaga jika terdapat prajurit yang perlu dievakuasi. Dan yang terakhir adalah melakukan perubahan strategi. Kasus yang telah dijelaskan tersebut merupakan salah satu contoh kasus terkait dengan ethical leadership. Lalu, apakah ethical leadership itu? Pada pengertian yang paling dasar, etika merupakan sistem nilai pribadi yang digunakan untuk memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu. Selain itu, etika juga digunakan untuk memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan dalam diri pribadi. Kepemimpinan yang etik menggabungkan antara pengambilan keputusan etik dan perilaku etik dalam konteks individu dan organisasi. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan etik dan berperilaku secara etik, serta mengupayakan agar organisasi dapat memahami serta menerapkannya. Jadi, kepemimpinan etis atau ethical leadership merupakan kepemimpinan yang mengapresiasi prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai etis sehingga dalam kaitannya dengan orang lain, baik dengan para pengikut maupun para pemangku kepentingan yang berhubungan dengannya, dapat dihargai serta dipenuhi hak-hak yang dimiliki.
Untuk menjadi seorang pemimpin etis dapat mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah prinsip menghormati orang lain. Seorang pemimpin etis harus bisa memberdayakan orang lain dengan mendengarkan bawahan, berempati, toleran terhadap sudut pandang yang berlawanan. Yang kedua adalah prinsip melayani orang lain. Seorang pemimpin yang etis harus berkontribusi untuk kebaikan. Yang ketiga adalah prinsip menunjukkan keadilan, yaitu memperlakukan semuanya secara setara. Lalu, keadilan harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah jujur, yaitu selalu terbuka dengan siapapun. Dan yang kelima adalah membangun komunitas, yaitu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan peduli dengan kebaikan serta kepentingan bersama. Proses pengambilan keputusan kolektif. Pertama, mengidentifikasi keputusan. Kedua, menetapkan kriteria ide. Ketiga, mengevaluasi ide. Keempat, membuat keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ethical leadership atau kepemimpinan etis. Pertama, kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Dalam pengambilan keputusan ini, risiko yang terbesarlah yang akan diambil. Kedua, situasi dan kondisi. Keseluruhan faktor-faktor yang secara bersama-sama berkaitan satu sama lain. Kasus lain yang serupa dengan contoh yang tertera adalah film The Admiral Roaring Currents. Film ini berdasarkan kisah nyata. Pada tahun 1597, seorang komandan militer yang sangat dihormati bernama Yi Sun-shin kembali ditugaskan untuk memimpin angkatan laut dinasti Joseon. Penyebabnya ialah kondisi darurat dikarenakan Jepang di bawah komando Kuroshima berniat untuk melancarkan invasi kedua mereka dan berupaya menduduki wilayah milik dinasti Joseon. Ada masalah besar bagi dinasti Joseon karena hanya tersisa sekitar 12 kapal perang, jumlah yang mustahil untuk menang bila dibandingkan dengan kapal perang milik pasukan Jepang yang berjumlah 330 kapal. Hal tersebut kemudian menumbuhkan rasa putus asa, dipenuhi rasa takut, serta menciptakan keinginan untuk menyerah yang menerpa pasukan milik Yi Sun-shin. Namun Yi Sun-shin tetap teguh pada sikapnya, menolak untuk menyerah dan kalah sebelum berperang. Yi memiliki waktu yang tak begitu lama untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri dari pasukannya guna menyiapkan kapal perang serta merancang pertahanan untuk menghadapi armada perang Jepang yang jumlahnya jauh di atas mereka. Pasukan dinasti Joseon menyadari bahwa mereka masih memiliki keunggulan dari armada Jepang, yaitu penguasaan terhadap wilayah pertempuran. Yi memutuskan untuk tetap memberikan perlawanan terhadap serangan yang dibangun oleh Jepang dan menggiring mereka ke Selat Myeongnyang di lepas pantai barat semenanjung Korea, yaitu sebuah wilayah yang Yi ketahui sebagai wilayah dengan cuaca ekstrim yang sering berubah-ubah dan arusnya yang sangat kuat dan berbahaya. Hari berikutnya, keadaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Air pasang berubah membentuk pusaran air sehingga mulai memperkuat posisi pertahanan Yi. Kuroshima memerintahkan serangan habis-habisan. Kuroshima yang menyadari dia sekarang sendiri dipenggal oleh Yi usai mengambil beberapa panah. Laksamana Yi memimpin serangan balik menangani pasukan Jepang dengan memaksa mereka mundur dan Korea menang. Jadi, berdasarkan kasus yang sudah dibicarakan, dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan dengan melihat dari segala sisi kemungkinan yang ada dan tetap mempertimbangkan masalah dan situasi yang sedang kita hadapi. Namun, keputusan yang dibuat juga tidak boleh bertentangan dengan nilai dan hak orang lain dan tetap menghormati nilai moral yang ada. Oleh karena itu, kepemimpinan yang etis sangatlah penting bagi seorang pemimpin. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.